فيا أيها الرجل نمده شفاعة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah dalam hutang piutang apakah mutlak haram atau bagaimana hukumnya? Maka hadiah itu ada dua. Satu, ada hadiah yang ulama sepakat haram kalau itu disyaratkan di awal dan menjadi ketentuan yang mengikat, dan itu berlaku kepada orang yang hutang, diberlakukan kepada orang yang berhutang dari orang yang menghutang. Yang kedua, ada hadiah itu yang malah kata ulama hukumnya sunnah. Apa itu? Yaitu hadiah yang dilakukan di akhir dan murni inisiatif orang yang hutang, tidak disyaratkan di awal oleh pemberi hutang. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan, kana li rajulin 'alan nabi sinnun minal ibil. Rasulullah itu pernah punya hutang satu unta dengan usia tertentu. Faja'ahu yataqabahu. Ketika beliau kemudian ditagih tentang hutang unta tersebut, maka Rasulullah mengatakan u'tuhu fatalabu sinnah. Rasul mengatakan, carikan saya unta yang seusia ini. Ternyata falam yajidu lahu illa sinnan fawqaha. Sahabat mencari unta yang ukurannya sama, usianya sama dengan yang dihutang, ternyata tidak menemukan. Yang ada adalah unta yang usianya lebih dewasa, untanya lebih besar. Maka Rasulullah SAW mengatakan u'tuhu, ya sudah, berikanlah unta yang lebih besar itu, yang usianya lebih dewasa itu. Karena beliau kemudian mengatakan inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Orang paling baik adalah orang yang tahu diri. Kalau dia berhutang, dia merasa dia punya hutang jasa, sehingga ketika dia membayarnya tepat waktu dan membayarnya lebih baik dibandingkan yang dia hutang. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari juga sama, dari Jabir mengatakan wa kana li alaihi dainun. Saya punya piutang kepada Rasulullah SAW. Beliau pun pernah hutang kepada saya. Faqadani wa zadani, kata Jabir. Ketika Rasulullah SAW membayar hutangnya kepadaku, beliau membayarnya tepat waktu dan melebihkannya daripada yang beliau hutang. Maka para jamaah yang saya hormati, Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, beliau mengatakan begini dalam kitabnya Mughnil Muhtaj, juz 3 halaman 34, walau raddaha kada aizaidan fil qadri awis sifah bila syartin fahasanun bal mustahabun. Ketika seseorang membayar lebih, baik lebih itu adalah lebih hitungannya, lebih nominalnya. Saya hutang 1 juta, saya bayarnya 1.100.000. Tapi itu murni inisiatif saya, bila syartin, tanpa syarat, murni inisiatif orang yang berhutang. Maka kata beliau, fahasanun bal mustahabun. Maka ini hukumnya baik, bahkan disunnahkan. Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar juga mengatakan yang sama. Wa fihi jawazu raddi ma huwa afdal minal mithil al-muqtarat. Hadis ini menunjukkan boleh membayar lebih utama, lebih baik dibandingkan yang dia hutang. Tetapi kata beliau, wa bihi qalal jumhur. Inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama. Idlam yaqa syartiyatu dzalika fil aqdi. Dengan catatan tidak disyaratkan dalam akad. Hanya saja kata beliau, wa anil malikiyah in kanat ziyada bil adat lam yajuz. Hanya saja pendapat mazhab Maliki mengatakan kalau tambahannya adalah tambahan nominal, hutang 1 juta, bayarannya 1.100.000. Ini mazhab Malikiyah melarang, tapi mayoritas ulama memperbolehkan. Maka berdasarkan tersebut, kita sebagai orang-orang yang suka hutang, ayo jadilah orang yang hutang. Itu orang hutang-hutang yang baik. Caranya, cirinya orang yang hutang baik adalah ketika bayar dia tepat waktu, kita sudah dibantu, kita punya hutang jasa kepada orang yang menghutangi kita, maka ayo menjadi ahsanukum qadaa. Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik cara membayarnya. Cara membayar yang paling baik adalah bayar tepat waktu, kalau bisa ditambah. Hutang 1 juta ditambah 1.100.000. Hutang 1 juta, selain bayar 1 juta ditambah 1 kilo telur, 1 kilo anggur, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.